Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di kuliah teori dan aplikasi pengukuran psikologi. Dalam video kali ini, kita akan belajar lebih lanjut tentang tes prestasi, fungsi, dan limitasinya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Buku referensi untuk video kali ini berjudul Tes Prestasi, Fungsi dan Pengembangan Pengukuran dan Prestasi Belajar yang ditulis oleh Profesor Saifuddin Azwar. Dalam video tentang tes kognitif, kita belajar bahwa tes prestasi merupakan tes kognitif aktual. Tentu teman-teman tidak asing dengan tes prestasi karena memang digunakan untuk membuat banyak keputusan dalam konteks pendidikan. Contohnya adalah ujian nasional, ujian kelulusan dari mata kuliah tertentu, dan lain sebagainya. Robert Abel mengatakan bahwa fungsi utama dari tes prestasi adalah untuk mengukur prestasi belajar siswa, di mana nilai tes merupakan cerminan apa yang telah dicapai siswa dalam proses belajar. Nilai yang diperoleh juga berfungsi sebagai motivator dan pengarah bagi siswa. Siswa akan belajar lebih giat ketika tahu di akhir program akan ada tes. Siswa yang memperoleh nilai baik dalam tes juga akan merasakan rewarding learning experience atau pengalaman belajar yang menyenangkan dan selanjutnya memperkuat dorongan belajarnya kembali. Walaupun demikian, institusi terkait seperti sekolah ataupun universitas harus memastikan bahwa siswa tidak belajar semata-mata untuk mendapatkan nilai. Seperti tes pada umumnya, tes prestasi juga memiliki berbagai keterbatasan. Objek ukur tes prestasi adalah suatu atribut yang non-fisik, sehingga akan sulit sekali mendapatkan hasil yang 100% akurat. Yang dapat dicapai tes prestasi hanyalah estimasi akan kemampuan seseorang dalam suatu domain. Sebagai contoh, jika Anda mendapatkan nilai 0 dalam ujian tengah semester TAPP, tidak berarti Anda tidak tahu apapun tentang TAPP, kan? Begitu halnya dengan nilai 10 dari 100. Tidak berarti pengetahuan Anda mengenai TAPP hanya 10% dari keseluruhan teori dan aplikasi TAPP. Contoh ini menjelaskan bahwa penyematan penafsiran terhadap skor prestasi tidak dapat dinyatakan secara pasti. Tes prestasi mampu menunjukkan posisi seseorang relatif terhadap kelompoknya. Mahasiswa dengan nilai TAPP 90 bisa dikatakan lebih menguasai TAPP daripada mahasiswa dengan nilai 40, tentunya dengan mengabaikan faktor-faktor pengganggu. Nilai TAPP seorang mahasiswa belum tentu menunjukkan seberapa jauh materi TAPP yang dia kuasai. Hal ini bisa dikarenakan banyak hal yang berkaitan dengan keidealan proses pembuatan alat ukurnya yang tidak dapat dipenuhi. Misalnya, apakah semua materi sudah tercakup dalam soal, apakah jumlah soal menjamin performa maksimal dari awal sampai akhir, apakah cakupan materinya sudah cukup spesifik, dan lain sebagainya. Memahami keterbatasan tes prestasi dalam menjalankan fungsinya sebagai alat ukur itu sangat penting agar kita teliti dalam usaha menyusun tes yang efektif. Selanjutnya ada beberapa prinsip dasar dalam pengukuran tes prestasi yang perlu kita pahami. Pertama, tes prestasi harus mengukur hasil belajar yang telah dibatasi secara jelas sesuai dengan tujuan instruksional. Dalam sebuah perkuliahan, tujuan instruksional biasanya ada pada silabus perkuliahan yang menunjukkan hal-hal apa aja sih yang harus dikuasai dalam perkuliahan. Kita akan belajar lebih lanjut terkait perihal ini dalam bagian perancangan tes. Lalu kedua, tes prestasi harus mengukur suatu sampel yang representatif dari hasil belajar dan materi yang dicakup oleh program instruksional atau pengajaran. Seorang dosen kan tidak mungkin mengujikan dan menanyakan semua hal yang diajarkan dalam sebuah mata kuliah. Tapi item-item yang menjadi sampel haruslah representatif terhadap materi-materi yang diajarkan. Ketiga, tes prestasi harus berisi item-item dengan tipe yang paling cocok guna mengukur hasil belajar yang diinginkan. Misalnya, apabila tujuan pengukuran adalah pengungkapan proses mental atau kompetensi pemecahan masalah, maka dapat dipilih tipe item essay atau pilihan ganda. Tapi, kalau tujuan pengukuran adalah sejauh mana siswa mengingat materi yang diajarkan, maka bisa menggunakan tipe jawaban pendek. Prinsip keempat adalah bahwa tes prestasi harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai tujuan penggunaan hasilnya. Tes prestasi yang digunakan untuk penempatan atau placement biasanya menggunakan item dengan taraf kesukaran yang tidak terlalu tinggi dan cakupannya juga tidak terlalu luas. Contohnya adalah ujian penentuan jurusan IPA atau IPS.
Lalu ada tes sumatif yang digunakan untuk mengukur kemajuan belajar. Nah, tes sumatif ada yang mengacu pada kriteria penguasaan materi atau disebut sebagai Criterion Reference Test, di mana tujuan item-itemnya secara komprehensif mengungkap seluruh bagian materi pelajaran, namun dengan tingkat kesukaran rendah. Lalu ada tes sumatif yang dimaksudkan untuk melihat posisi relatif seseorang dalam kelompoknya yang disebut sebagai Norm Reference Test. Nah, kalau dalam Norm Reference Test, hendaknya memiliki item tingkat kesukaran yang bervariasi. Ada pula tes yang bersifat diagnostik yang berisi item dalam jumlah besar dari setiap kawasan materi pelajaran. Fokusnya lebih pada respon atau jawaban siswa dan bukan skor secara keseluruhan. Pusat perhatian ada pada kesalahan-kesalahan yang biasa dibuat siswanya, sehingga soal biasa dibuat dengan tingkat kesukaran mudah. Prinsip kelima adalah bahwa reliabilitas tes prestasi harus diusahakan setinggi mungkin dan hasil ukurnya harus ditafsirkan dengan hati-hati. Terakhir adalah bahwa hasil tes prestasi harus dapat digunakan untuk meningkatkan belajar para anak didik. Itulah perkenalan kita dengan tes prestasi, fungsi, dan limitasinya. Dalam video berikutnya, kita akan belajar tentang perancangan tes prestasi. Sampai ketemu di video berikutnya.